Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua ya? Hari ini ya masuk semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yang akan dipimpin oleh Sufyan. Yuk, Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan tes kefokusan kalian ya. Kita akan tes kefokusan kalian karena kita masuk ke pembelajaran kedua. Kan, supaya tidak mengantuk dan tetap fokus. Nah, kita akan tepuk fokus. Ini paling mudah ya. Kalau semisal ibu bilang tepuk 1, berarti kalian akan tepuk 1. Kalau semisal kalian ibu bilang tepuk 2, berarti kalian akan tepuk 2 kali. 1, 2. Kalau semisal ibu bilang tepuk 3, kalian akan tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Ngerti? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, ada yang masih lebih atau yang kurang? Pas? Oke, pas semua. Oke, karena sudah fokus, maka kita mulai. Tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Alim, bagus Alim. Satu kali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 3. Oke, boleh tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan, minggu kemarin kita belajar apa? Budi pekertinya? Tentang zakat ya, tentang zakat. Zakat itu dibagi 2, ada zakat, masih ingat? Zakat fitrah, terus zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang sunnah. Wajib ya, zakat fitrah itu wajib, yang diwajibkan, yang wajib kepada setiap manusia selama dia masih bernyawa. Ya, kalau semisal bayi baru belojor ya, baru lahir pas hari ataupun pas puasa, wajib zakat nggak kalau bayi yang baru lahir? Ya, wajib dijakatin ya. Nah, kalau semisal lansia dalam keadaan koma, wajib zakat nggak? Wajib zakat karena masih bernyawa walaupun statusnya koma. Nah, yang kedua ada zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat berupa uang. Berarti uang itu adalah harta ya. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan telah mencapai nisabnya. Nisabnya berapa tahun? 1 tahun ya. Nisabnya adalah 1 tahun. Oke. Nah, itu pembelajaran yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat ataupun sikap jujur. Nah, sebelum masuk ke materi, boleh kalian bikin melingkar duduknya. Boleh jadi lingkaran. Boleh duduk melingkar. Lingkar sama ini Sofyan, sama temennya. Sama temennya, bikin lingkaran. Sudah melingkar? Oke deh. Kalian boleh lihat dulu video ini sambil kalian analisis tentang sikap jujur.
Sudah dianalisis? Sudah? Nah, tadi kalian sudah menonton itu apa yang terakhirnya? Kejujuran adalah sebuah kesempurnaan. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian berada di posisi anak tersebut? Dimulai dari Dava dulu. Apa yang akan Dava lakukan jika Dava mengalami hal tersebut? Oke. Terus ketika Dapa merasakan ataupun apa rasa yang Dapa rasakan ketika Dapa melihat video tadi? Ada sebuah rasa apa? Sedih. Terus? Banyak banget anak-anak yang kayak ada di video tadi ya. Rumah, anak yang di bawah dia harus kita balik pulang, harus cari uang buat makan sendiri, nggak punya rumah, nggak punya masa depan. Tadi ada masa depannya? Kan kalau maksudnya kalau yang di sana gimana ya? Yang kalau misalnya ceritanya kayak gitu. Oh, nggak kayak gitu. Ya, oke. Kan tadi aku bilang sebenarnya banyak anak-anak yang seperti itu kan. Karena semua orang bisa dapat masa depan kayak anak tadi. Oke. Ada lagi? Oke, Sufyan gimana? Perasaan Sufyan pas lihat video tersebut, terus apa hal yang akan Sufyan lakukan? Terus pas lihat video merasa orang yang susah, seorang yang susah juga masih berusaha untuk jujur, sedangkan kita yang tidak kesulitan masih kadang-kadang ngomong. Oke, itu yang Sufyan rasakan. Kalau Halim gimana Halim? Enggak ada yang sama. Apa yang Halim rasakan ketika Halim lihat video ataupun film tadi? Halim rasanya tuh gimana sih? Kan hati Halim sama hati AA beda. Walaupun adik kakak. Gimana nih? Halim ngerasanya video tersebut gembira? Apa kecewa? Kecewa nih dibalikin dompetnya. Kenapa nggak dijajanin aja gitu kan? Nah, gimana perasaan Halim? Rasanya Halim sedih, seneng, wah seneng banget tuh dompetnya dibalikin gitu kan? Ataupun Halim, wah kecewa, kenapa nggak dijajanin? Dijajanin es krim enak tuh kayaknya banyak uangnya. Nah, gimana tuh Halim? Halim perasaannya tadi lihat video kayak gimana? Seneng, sedih, apa kecewa? Seneng? Seneng. Yang Halim rasain kalau tadi Halim lihat video tadi, Halim rasanya gimana? Terharu kah? Ih hebat banget ya, gitu. Iya apa? Iya gimana? Yuk. Iya sedih kalau Halim lihat video ini film gimana film? Kan ada perasaannya nih. Senang, sedih? Sedih karena nah tuh harus tahu kalau Halim sedih mah. Kalau Halim sedih berarti ada penyebabnya ya. Kalau semisal sedih dimarahin kakak Dava, sedih dimarahin kakak Jilan, sedih dimarahin ayah gitu kan. Itu berarti Halim sedih sama kayak video tadi. Kalau Halim sedih berarti kenapa alasannya Halim? Kan nggak dimarahin kakak Dava kalau lihat video. Sedih. Oh, berarti nanti Halim duluan ya yang jawab ya. Jangan AA sama Teteh duluan ini mah. Oke, ke Rizky. Gimana Rizky perasaannya?
Sedih. Sedihnya karena gimana nih? Sedihnya kenapa Rizky? Di video yang tadi Rizky tonton. Harus tahu. Karena kalian yang punya hati. Ya, sedih karena kenapa Rizky? Sedih karena ceritanya kurang panjang, ataupun sedih kecepatan, ataupun sedih anaknya pejuang keras gitu kan. Tadi di videonya sedih kenapa? Yang Rizky lihat. Sedih karena Oke, Jilan. Sedih sama senang. Tapi dia tuh imannya tetap kuat, tetap teguh buat jujur. Terus? Untuk rasa senangnya itu dari buat jujur itu dia jadi punya masa depan lebih sempurna karena kejujurannya. Ada lagi? Udah. Oke deh. Oke, terima kasih yang sudah melakukan pendapatnya. Ya, tadi cuplikan yang video tadi, kalian itu ada rasa ya. Karena kenapa kalian punya rasa? Karena kalian punya hati gitu ya. Setiap orang beda-beda rasanya gitu kan. Sufyan merasa sedih, Jilan merasa senang, Hali merasa kecewa, ataupun ya Dava merasa sedih, Rizky merasa senang ataupun kecewa. Nah, setiap orang itu punya hati, masing-masing punya hati, punya rasa gitu kan. Nah, rasanya itu apa? Rasanya itu beda-beda, nggak bisa disamain. Walaupun kalian nonton video yang sama, yang tadi, tapi yang kalian tangkap itu hati kalian itu pasti beda-beda gitu kan. Walaupun ada yang sama, misal sama-sama sedih karena kenapa? Karena tadi anaknya kurang beruntung dalam kehidupannya, semisal tadi pemulung gitu kan. Nah, dari hati kalian itu bisa ada tumbuh rasa gitu kan. Rasa, dan rasa itu akan berubah menjadi sikap. Ya, sikap. Nah, kita pelajarannya ada sikap jujur. Sikap jujur itu pelajaran yang paling mudah gitu kan. Yang paling mudah jujur. Apa Dapa? Menurut Dapa jujur? Jujur itu kita harus sebaik mungkin dan berusahakan ya janganlah berbohong sekalipun, karena dengan kebohongan itu kita bisa dapat ketidakpercayaan dari orang lain. Oke, itu sikap jujur menurut Dapa. Kalau menurut salah tadi saya ya, Halim. Salah tadi saya Halim dulu ya. Jujur, sering nih jujur. Gampang banget jujur mah. Jujur adalah itu mantap sesuai kenyataannya. Kalau Rizky, jujur itu apa Rizky menurut Rizky? Terus tahu, Rizky pasti suka jujur kalau di rumah. Kalau mama nanya, Rizky sudah makan belum? Sudah. Rizky sudah lapar enggak? Enggak. Itu adalah jujur. Berarti jujur itu gimana? Kalau Rizky, mama aku lapar. Berarti Rizky jujur. Mama aku pengen beli ini. Berarti Rizky itu jujur. Nah, jujur itu apa Rizky? Nggak tahu. Harus tahu. Jujur itu adalah sedikit-sedikit belajar berbicara sesuai dengan kenyataannya. Ya,
Kalau misal kata Mama Rizky, Rizky hari ini udah makan belum? Kalau Rizky jujur, belum mah. Nah, berarti Rizky jujur, karena Rizky hari ini belum makan. Ngomongnya sesuai fakta, karena emang Rizky belum makan. Kalau misal Rizkynya bohong, Rizky hari ini sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Berarti itu adalah berbohong, tidak sesuai dengan kenyataannya. Berarti jujur itu adalah sikap yang sesuai dengan kenyataan kita, seperti Rizky ya. Nah, seperti sikap jujur itu yang udah diajarkan sama baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nabi Muhammad telah mencontohkan kita adalah sebagai seorang yang jujur, digelari dengan gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Di sini ada sekolah Al-Amin, berarti Al-Amin itu adalah sekolah yang terpercaya gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau punya sebuah usaha, sebuah universitas, ataupun nanti kalian punya toko, boleh dinamain toko Al-Amin. Oh, berarti ini toko yang terpercaya gitu ya. Toko Al-Amin Dapa, ya gitu kan. Toko Al-Amin Halim, toko Al-Amin Rizky gitu kan. Skincare Al-Amin Jilan gitu kan. Oh, berarti ini skincare-nya terpercaya ini kan. Tokonya terpercaya, berarti terpercaya apa? Ya berarti orang-orangnya bisa dipercaya, barangnya berkualitas gitu kan, sesuai apa yang dipromosikan. Itu adalah sikap ataupun contoh jujur yang diajarkan oleh Rasulullah. Contohnya, Rasulullah itu digelari Al-Amin karena dagangannya karena sikap Rasulullah itu selalu jujur ketika saat berdagang ya. Berdagang, kalau semisal timbangannya ada yang beli, Bu, ya ataupun Rasulullah ini sekilo berapa? Sekilo 20.000. Timbangannya ya sekilo, nggak di setengah kiloin, nggak kurang 2 ons, nggak kurang 1 ons. Nah, itu adalah Rasulullah tuh jujur ketika berdagang. Dampaknya kayak yang tadi di video ya, kalau semisal jujur itu adalah sebuah kesempurnaan. Sempurna gitu kan. Sempurna kalau semisal kita bisa jujur menerapkan hal-hal yang paling kecil di kehidupan sehari-hari dalam keadaan yang sulit gitu kan. Sangat sulit, itu dampaknya tuh jangka panjang gitu ya. Bukan sekarang kayak makan cabai ya, Halim baru digigit udah pedas. Nah, jujur itu nggak kayak gitu. Kalau Halim sekarang bisa bersikap jujur, bisa berkata jujur, nanti Halim kalau udah kerja gitu ya, nanti kerasanya kalau Halim udah besar, udah kerja, kenapa? Halim dapat dipercaya sama atasan Halim, sama bos Halim. Oh, Halim bagus, orangnya jujur. Nih, saya angkat Halim, diangkat karirnya karena Halim orangnya jujur, kerjanya betul, disiplin gitu ya. Itu adalah dampak dari sikap jujur. Kita itu tidak akan terasa kalau semisal sekarang kita kalau semisal sering ataupun pernah sering melakukan kebohongan ataupun berbicara bohong, walaupun halnya kecil banget ya, walaupun halnya kecil itu akan jadi besar, kebiasaan terus numpuk. Diibaratkan semisal kita buang sampah sembarangan, nggak apa-apa cuma satu aqua, tapi kita sering, gimana aja buangnya, sering, nggak apa-apa sedikit kecil ini cuma plastik aja, buang di mana aja gitu kan. Nah, itu dampaknya bakal apa? Nanti jangka panjangnya besar gitu kan. Nanti bisa banjir, bisa jadi nanti yang ada kehidupan yang ada di selokan ataupun yang ada ya di selokan ataupun di sungai tercemari, itu jangkanya nggak akan kita rasakan sekarang, tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, maka dari itu, walaupun hal kecil kita harus berbuat jujur, walaupun jujur itu sulit ya, sulit banget, itu hal-hal yang paling mudah yang Rasulullah ajarkan tapi sulit untuk diamalkan. Oke. Nah, itu adalah sikap jujur. Hari ini kita akan buat sebuah drama singkat bertemakan jujur. Kalian boleh diskusi. Saya kasih waktu kalian 5 menit ya untuk berdiskusi dan buat drama singkat. Nanti kalian akan isi lembar jawaban ini masing-masing. Kalian akan isi setelah drama ya. Setelah drama nanti kalian akan diisi dulu. Diisi 5 menit, terus buat drama 5 menit, jadi 10 menit ya. 10 menit boleh kalian isi.
Habis ini kita lanjut ke drama ya. Buat amanahnya ini kita acak ya. Perwakilan buat nyampein amanahnya kita acak. Kita spin siapa yang namanya keluar duluan. Jadi kalau yang keluar, berarti dia yang akan menyampaikan amanahnya nanti setelah main drama. Oke deh, biar lebih seru kita fullin. Siap? Oke deh. Oke, berarti nanti yang akan menyampaikan amanahnya adalah Jilan. Oke. Siap-siap Jilan ya. Buat main drama. Hati-hati ya. Tadi makannya habis kan? Habis. Oh ya itu untuk uang SPP-nya pas dibayarkan itu terdapat hari ini. Yes, Pak. Ada ya? Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Salam. Pak Sofian apa kabar? Ada apa? Baik, maksud saya tujuan saya ke sini untuk menanyakan seminggu ini dapat tidak boleh di sekolah. Bukan sekolah. Ya, Setiap hari dia sarapan anak sekolah. saya tahu dan ini hanya surat dari sekolah bahwa dapat tidak membayar. Setiap bulan kita selalu bayar loh Pak. Masih mau ya. Nanti saya mau ngobrol sama dulu ya Pak. Kasih ya Pak. Mohon saya jangan Maaf ya Pak. Salam. Pulang lagi. Kamu duduk deh Kak. Duduk. Kamu mau ngomong. Tadi Pak Sofian datang. Ya. Dulu kamu. Katanya kamu nggak masuk sekolah selama seminggu loh. Kamu kemana aja sih? Dan yang parahnya lagi, katanya belum bayar SPP selama itu. Padahal selama 3 bulan ini kan Abah sama Umi kan ngasih uang ke kamu tuh 100.000 buat bayar SPP. Tadi pagi juga, kita kemana ya uangnya? Kok bisa gini sih, Bang? Coba sekarang kamu jujur, ada apa sih? Jangan marah ya Bu. Sebenarnya ada apa? Pakai atau pakai? Oke. Yang gak bermanfaat itu. Saya seminggu kemarin masuk sekolah ya. Aku jangan harus Kamu bolos kemana? Main sama teman kamu? Main game itu? Kamu udah gila kali ya? Kita setiap hari kerja demi kamu, buat makan kamu, sekolah kamu. Tapi kamu kok gak ngargain kita sih, bukannya belajar yang benar, masuk sekolah. Gimana ini, Bah? Marahin dong anaknya. Gimana sih, Bah? Kamu bingung ya kayak gini. Jadi kita kan yang malu. Sekarang Umi pengen kamu berubah.
Oke, boleh tepuk tangan. Lo kalau jadi mangkos serem banget. Buat remaja. Nah, Jilan ini sangat-sangat ini nih. Sangat-sangat menjiwai ya. Kayaknya ini apa Jilan berarti bakatnya ini Jilan. Oke, boleh duduk lagi. Oke, sekarang persiapan buat Jilan. Tadi ya, yang udah speed Jilan boleh. Yang lainnya boleh duduk. Dan kita dengerin Jilan menyampaikan amanah yang terkandung dalam drama tadi. Duduk kembali. Sok Jilan boleh maju ke depan. Sini. Amanah yang Jilan sampaikan di dalam drama tadi adalah gimana? Amanah yang disampaikan dalam drama tadi sebagai anak harus jujur kepada orang tuanya. Jadi karena itu bikin rugi orang tua. Rugi. Jadi dipakai main game, kan? Main game. Nah, dalam amanahnya kita harus jujur dan sebagai orang tua juga kita harus dipantau lagi anak-anaknya, jangan lalai karena kita nggak tahu aktivitas mereka apa saja setiap hari. Kita tidak bisa terus memantau, tapi dalam waktu luang kita harus memantau kalau anak kita berlaku yang baik dan Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan amanat tadi dari drama, Jilan? Udah? Oke, boleh berikan tepuk tangan buat Jilan yang udah menyampaikan amanah jadi perwakilan ya. Ya, itulah yang tadi kalian mainkan adalah drama Sikap Jujur. Nah, amanah tadi itu adalah yang tadi, jangan berani-berani untuk mencoba berbohong walaupun keadaannya sangat sulit. Dan tadi amanah yang terkandung di dalam drama yaitu jangan sampai kita terbawa pergaulan bebas sehingga kita berani membohongi orang tua. Ya, yang akhirnya orang tua bingung, anak juga bingung ya. Yang tadinya harusnya bayarnya buat SPP malah berbohong. Jadi itu keenakan ya. Satu kali tidak ketahuan gitu kan. Yang tadi Ibu bilang sikap jujur itu jangkanya jangka panjang bukan jangka pendek ya. Nah, berbohong juga sama, jangkanya itu jangka panjang bukan jangka pendek. Kenapa bisa terjadi tidak dibayarkan SPP dan selalu bolos? Karena kenapa? Kebiasaan berbohong. Satu kali nggak ketemu nih, nggak ketahuan sama bapak ibu gurunya, sama orang tuanya nggak ketahuan. Satu kali nggak ketahuan, bolos. 2 kali 2 hari nggak ketahuan sampai seminggu. Sampai seminggu nggak ketahuan. Sampai 3 bulan nggak bayar SPP itu karena apa? Kebiasaan bersikap ataupun berbuat bohong gitu ya. Kalau kita kebiasaan, walaupun itu hal kecil loh ya, masuk sekolah itu hal yang paling mudah gitu kan. Kalau semisal kita udah kebiasaannya seperti itu, bolos, bohong sama orang tua, padahal dikasih uang padahal nggak dibayarin, kita malah bohong, udah bayar SPP tapi padahal nggak dibayar, itu karena kebiasaan, karena kita nggak ketahuan. Tapi efek jangka panjangnya gitu kan, bisa jadi nanti kalau semisal nggak ketahuan, dikeluarkan dari sekolah. Masa depan mau kayak gimana? Nama baik orang tua juga kan nanti jadi jelek gitu kan. Jadi malu karena kenapa? Perbuatan anaknya yang tidak membayarkan SPP karena dari berbuat sikap bohong. Oke, karena kalian sudah mengisi kertas LKPD yang Ibu berikan, oke, kalian akan memberikan refleksi kepada Ibu. Kalau semisal kalian ngerti pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan, kalian boleh kasih bintang 3. Kalau semisal kalian ngerti, paham, dan juga senang, banyak banget ya cakupannya. Kalau semisal kalian ada yang nggak ngerti dan ingin ditanyakan, kalian boleh kasih bintang 2. Kalau semisal kalian merasa jenuh ataupun bosan, kalian boleh
kasih bintang 1 ya. Nanti kertas LKPD-nya boleh tempelin bintang terus dikumpulkan. Yuk, boleh di estafet buat bintangnya Sufyan. Di bawah. Ini harus jujur ya, harus jujur nih. Ini adalah cerminan dari sikap jujur gitu kan. Jujurlah walaupun semisal pahit, nggak usah takut dimarahin nanti kalau bintang 1. Enggak dimarahin gitu kan. Berarti kalian udah berani buat jujur. Halim. 1. Halim. Nanti kumpulin lagi. Udah Sufyan, boleh dikumpulkan? Yang sudah? Kasih bintangnya. Yang ada siapa lagi? Udah, Wajilan belum ya? Kertas ininya, bintangnya. Oh ini, Rizky. Bintangnya. Apa? Yang tadi? Oh nggak apa-apa, belajar mah kayak gitu. Tapi udah bagus tadi, udah bagus kok, semuanya juga sudah bagus. Sudah bagus tadi juga. Sudah? Oke. Ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih banyak. Semoga kalau semisal ada yang ditanyain nggak hari ini pembelajarannya? Tidak ada? Dava? Tidak ada? Jilan? Halim? Rizky? Sufyan? Oke, ya karena tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa sesudah belajar. Tadi dipimpin oleh Halim ya. Doanya dibuka oleh Halim dan juga akan ditutup oleh Halim. Halim kan ya? Sufyan apa Halim? Oh, Sufyan. Oh, yang versi kedua. Oh, Sufyan ya. Oke, Sufyan. Oke, Sufyan, mangga. Mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya bermanfaat, kalian juga ngerti apa yang saya sampaikan. Kalau misal ada yang tanyakan boleh langsung japri aja, kalau misal malu ya langsung bilang aja. Dan tetap semangat buat belajarnya. Hati-hati di jalan.